Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada suaranya. Tadi sempat sempat gak enek suara nih di tempatku. Tak utak atik apanya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadratal mukarramin wa mahdaramin sedanten. Semuanya yang kita hormati bersama. Ketua umum, para sesepuh dan sedanten semuanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari yang baik, semua hari baik, tapi insya Allah ini adalah hari-hari yang lebih baik karena hari-hari kita sudah dekat sama Ramadan. Ya, semoga bisa ketemu dengan bahagia dan dapat barokahnya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahim nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini amin. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah. Qala dawuh. Qala berkata Abu Hurairah berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nggih? Ada yang lanjut? Innallaha sak temene Gusti Allah. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah taala qala Allah berfirman. Man barang siapa adali menabuh genderang perang denganku, walian waliku, faqad adzantuhu maka aku umumkan kepada orang itu bil harbi dengan perang. Siapa saja yang memusuhi waliku kata Allah, maka aku umumkan perang untuknya. Oh, ngono. Walinya Gusti Allah itu kalau di skala keluarga maka walinya Gusti Allah adalah orang tua. Kalau di pondok, di kampus, di madrasah, walinya Gusti Allah adalah guru. Jadi jangan jenengan persempit bahwa yang dimaksud wali itu hanya wali-wali nujaba, nukoba, wali kutub, wali dan segala macam wali itu. Wali badal, wali autat. Ya itu wali, jelas itu wali. Tapi untuk skala kecil ada wali yang kalau kita umumkan perang kepada beliau ya sama aja umumkan perang sama kepada Gusti Allah. Siapa itu? Adalah orang tua kalau di dalam rumah, di keluarga, orang tua kandung, bapak ibu guru kalau misalnya di sekolah atau di tempat ngaji di madrasah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya lebih aku cintai mimma iftaradtu alaih ketimbang yang aku fardukan untuknya. Sebaik-baik perkara untuk jenengan bisa taqarrub kepada Allah adalah dengan melakukan yang fardu. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Tapi ya yang melakukan sunnah juga nanti sama Allah pasti bakal dicintai. Fa idza ahbabtuhu, maka kalau saya sudah cinta dengan orang itu kata Allah, kuntu sam'ahu. Allah nanti akan mendengar apa yang orang itu dengar. Kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi wa yadahu alladzi yabtishu biha. Pokoknya Gusti Allah itu nanti bakal ya jadi pendengarannya orang itu, jadi penglihatannya. Artinya nanti yang didengar, yang dilihat, yang didemek, ya betisu itu yang didemek, yang dipegang, semuanya itu akan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, maka pendengaran, penglihatan dan perilaku orang tersebut sama Gusti Allah akan diarahkan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah.
Walijlahu lati yamshi biha. Bahkan sampai kakinya jalan kemana itu ya selalu liridullah. Pokoknya untuk ridhonya Allah. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Dan kalau engkau meminta, kalau orang itu meminta kepadaku, la'u'tiyannahu. Niscaya akan aku berikan untuknya. Karena dasarnya sudah dicintai itu tadi. Ya kalau udah seneng itu minta apa-apa dituruti. Kita punya, dimintain, wah pasti dikasih. Dasarnya udah seneng. Wala in ista'adzani la'u'idannahu. Dan kalau dia berlindung kepadaku, maka aku akan melindunginya. Kalau Gusti Allah udah cinta, jenengan minta apa dituruti. Kita berlindung dari hal apa, Allah turuti. Wong sama adik kalau sayang, sama temen, sama gendaan atau apa aja bisa seperti itu. Apalagi Allah sama makhluknya, yang kata Allah bahwa rahmatnya lebih besar. Pasti lebih besar. Dan lebih cinta. Secinta-cintanya orang tuamu kepada kamu, lebih cinta Allah kepada kamu. Secinta-cintanya doi kepada saya, nenek, suatu saat nanti, pada masanya, tetap masih cinta Allah kepada saya. Meskipun kita adalah, tidak dipungkiri, kita adalah kaum-kaum yang ya penuh dosa. Tapi rahmatnya Gusti Allah itu lebih besar daripada itu semua. Makanya tetap ya SPD mawon. Takarub ilallah. Sing fardu yang fardu dilakukan. Makanya tidak aku cintai orang-orang yang mendekat kepadaku kecuali dengan melakukan sesuatu yang fardu. Yang fardu itu gitu. Yang fardu ya afdolul faraidi sholat. Yang paling fardu itu sholat. Summa zakat, summa saum, summa zakat, summa saum, summa hijjul bait. Kemudian itu semua tidak sempurna bila ilmin, tanpa ilmu. Maka akhirnya yang paling fardu adalah menuntut ilmu. Makanya hadis yang kemarin itu man salaka lahu thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Sing sapa wonge barang siapa pergi mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya masuk surga. Kenapa? Karena untuk melakukan semua kewajiban dan perintah serta larangan Allah tidak akan sempurna kalau tidak dengan ilmu. Makanya akhirnya jadi ilmu yang paling pokok gitu. Sholat itu fardunya fardu. Tapi kita tidak bisa benar sholatnya kalau gak tahu ilmunya. Akhirnya al-hukmu wasail ngala hukmul makosid. Hukumnya wasilah perantara itu sama dengan hukum tujuannya. Gitu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di salah satu cerita itu ketika man adali waliyan fakot adzantu bil harbi. Siapa saja yang ngajak perang, nantang jadi musuhnya wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Mula nih, kalau jenengan tidak senang dengan salah satu ulama, tidak senang dengan salah satu tokoh yang itu sudah masyhur keilmuannya, terbukti memang orang itu tuh ya nuntut ilmu beneran, bukan ujuk-ujuk tobat terus jadi baru dua tahun sudah bergelar Al-Mukarram, Al-Muharram, Al-Muhtaram atau apalagi wis mbuh lah. Tapi memang kredibilitas dan kapabilitasnya itu teruji dan diakui oleh ulama-ulama yang lain. Misal saya sebut merek. Misal jenengan tidak senang dengan Prof. Quraisy Shihab karena menganggap beliau misalnya beberapa tidak sependapat dengan Anda. Jangan sampai tidak sependapatnya dengan beliau, Anda merendahkan beliau. Kenapa? Karena sekelas Prof. Quraisy Shihab itu keilmuannya diakui oleh Gus Bah, diakui oleh Prof. Said Akil Munawar, diakui oleh ulama Al-Azhar, diakui oleh banyak ulama. Maka kalau tidak sepakat jangan sampai jenengan nantang atau ngecek. Karena nantang atau ngejak perang
nantang, itu kata Allah tak umumkan perang untuk orang itu. Lah kalau perang sama Allah itu pasti kalah. Kata Imam Syafi'i, kalau ulama itu bukan wali, maka tidak ada wali di dunia. Maka ya sing paling wali di antara wali adalah ulama. Makanya kalau ada tidak sepakat dengan ulama yang memang sudah keilmuannya itu mu'tabar. Nggak, kalau orangnya masyhur itu banyak sekarang. Jenengan mau masyhur itu ucuk-ucuk ceramah di YouTube terus ngenyek Pak Ma'ruf Amin misalnya, Pak Yai Ma'ruf Amin ngenyek Pak Mbah Yai Miftahul Akhyar, sampean nyek-nyek oh cepet masyhur jenengan. Sampean nanti cepet masyhur, cepet terkenal. Tapi yang dimaksud di sini bukan sekedar masyhur, tapi ilmunya harus mu'tabar. Mu'tabar, mu'tamad, diakui. Nah kalau ada yang seperti itu, walaupun jenengan gak seneng, walaupun sampean kita semua gak sepakat, gak cocok, jangan sampai ngajak perang. Jangan sampai nantang. Ya sudah, gak sepakat ya sudah. Tapi kalau yang masih sama-sama kericinya ya gak apa-apa lah. Jak debat gitu gak apa-apa. Biar seru. Yang penting gak tonjok-tonjokan. Sekedar debat gak apa-apa. Tapi debatnya harus debat keilmuan, bukan debat kusir. Karena debat kusir itu gak boleh. Tetap kalaupun debat jenengan harus pakai wajadilhum billati ya ahsan. Berdebatlah ketika itu baik. Nek debat ujung-ujungnya cuman untuk memperrenggang persaudaraan dan kesatuan Islam, lebih baik gak debat. Tapi kalau debat di situ, justru setelah debat kita bisa saling toleransi karena tahu dasarnya masing-masing. Akhirnya kita bisa toleransi, ya monggo diteruskan diskusinya. Dulu ketika di masa salah satu nabi, ada namanya Nabi Jurjis. Nabi Jurjis, beliau nabi bukan rasul. Kemudian di situ ada raja yang sangat sombong. Pokoknya raja ini sombong lah. Raja yang sombong itu sama Gusti Allah di negara itu tidak diberikan hujan kila itu 3 tahun. Gak, ya kebayang lah 3 tahun gak ada hujan. Pokoknya sampai paceklik parah. Kemudian si raja ini datangi Nabi Jurjis. Ya Jurjis, kamu nabi? Ya kata Nabi Jurjis. Jadi rajanya, kalau gitu mintakan ke Tuhanmu untuk segera menurunkan hujan. Kalau sampai Tuhanmu gak mau menurunkan hujan, Tuhanmu mau tak perangi. Saya sudah membawa bala tentara ke sini. Jadi si raja itu datangi Nabi Jurjis itu bawa pasukan. Terus Nabi Jurjis masuklah ke dalam. Doa itu gak berani, gemeter, gak wani ndonga. Waduh. Malaikat Jibril pirsa, malaikat Jibril tahu, malaikat Jibril rawuh datang. Ya Nabiullah, wahai Nabi Allah, ada apa gitu. Kata Nabi Jurjis, raja di luar itu nyuruh saya supaya minta ke Allah nurunkan hujan. Cuman saya gak berani matur, saya gak berani ngomong kepada Allah gitu. Kata malaikat Jibril, lah kenapa gak berani gitu. Kata Nabi Jurjis, masalahnya raja itu ngancem, gak sopan banget sama Gusti Allah. Ya, malaikat Jibril lagi terus jawab, malaikat Jibril dawuh lagi. Malaikat Jibril berbicara, udah kamu bilang saja sama Allah, matur saja gitu. Allah sudah tahu. Kemudian si Nabi Jurjis itu matur, ya Allah, ini ada raja yang minta hujan. Kalau sampai gak diturunkan hujan mau ngajak perang jenengan katanya gitu. Kalau sampai hujannya gak turun, si raja ini mau perang gitu. Jenengan mau diajak perang. Nah, Gusti Allah itu kemudian ya Gusti Allah ini di sini tentu hanya untuk suatu riwayat ilmu. Kita yakin bahwa Gusti Allah itu alam. Gusti Allah lebih tahu, sudah tahu sebelum hal itu terjadi. Cuma di sini karena kisah. Jadi suatu nilai teladan pendidikan. Gusti Allah itu nanya ke ke Nabi Jurjis. Lah gimana caranya rajamu itu merangi aku gitu kata Gusti Allah. Coba tanyakan dulu ke raja itu. Mau merangi aku kepiye? Mau merangi aku bagaimana? Nabi Jurjis keluar lagi nemoni raja. Wahai Malik, wahai raja, kata Allah bagaimana caramu mau merangi Allah? Raja ini mikir, waduh piye yo gitu. Aduh gimana ini? Raja ini sombong tapi uteknya salim, uteknya selamat, hatinya selamat. Terus raja itu berkata gini, Tuhanmu itu maha perkasa, saya ini hanya makhluk lemah.
Tuhanmu itu maha kuat, saya ini gak bisa apa-apa. Tuhanmu punya segalanya, saya gak punya apa-apa. Maka saya tidak akan pernah menang melawan Tuhanmu. Tapi saya bisa perang dengan Tuhanmu. Caranya gimana saya bisa perang dengan Tuhanmu? Yaitu dengan saya menganiaya kekasihnya. Kekasihnya ya kamu itu. Jadi kalau sampai Allah gak nurunkan hujan, kamu Nabi Jurjis yang bakal tak hajar gitu kata rajanya. Terus Nabi Jurjis mau balik lagi mau matur sama Gusti Allah, malaikat Jibril udah datang dulu. Udah. Gak perlu disowankan sama Allah lagi, gak perlu matur Allah lagi. Allah sudah tahu, wes daripada kamu Jurjis dihajar sama raja itu ya, kata Gusti Allah udah tak turunkan hujan. Terus setelah 3 hari itu udah turun hujan, bahasanya di situ dikatakan daun-daun sudah kembali, tanaman sudah kembali hijau, terus hewan-hewan sudah memiliki air susunya gitu. Si Malik ini, si raja ini datang lagi ke Nabi Jurjis, bawa bala tentara sama orang banyak lagi. Kata Nabi Jurjis, wis wong angel, wis angel tuturanmu. Iki arep ngopo meneh raja ini mau ngapain lagi raja ini kan? Nabi Jurjis keluar. Ada apa lagi gitu, hujan sudah diturunkan, ada perlu apa lagi gitu. Ya tentu sopan, wong nabi itu pasti sopan, nadanya gak kayak saya. Kata si raja si Malik, enggak, kami enggak akan mau ngerepoti sampean lagi, kita enggak mau ngerepoti jenengan lagi, kami kesini bareng-bareng mau masuk ke dalam agamamu, mau membaca syahadat. Akhirnya orang senegara itu beriman dengan risalahnya, dengan ajarannya Nabi Jurjis. Kemudian ya, membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah la ma'budu bihaqqin siwahu. Syahadatnya diriwayat seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa la ma'budu bihaqqin siwahu. Karena Nabi Jurjis bukan rasul. Kalau rasul misalnya Nabi Musa, syahadatnya ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Kalau kita umat Islam, nabinya Kanjeng Nabi Muhammad yang bawa risalah ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, karena Nabi Jurjis itu bukan rasul, jadi belakangnya wala ma'budu bihaqqin siwahu. Nah, artinya intinya jangan sekali-kali berani sama ulama. Gak sepakat gak apa-apa, beda ajaran gak sepakat, beda tuntunan mboten nopo-nopo. Apalagi kalau yang beda itu ulama, karena ulama itu pasti lebih banyak bacanya dibanding kita, dibanding saya dan sampean semua. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas, saking sahabat Ibni Abbas. Hadis ke-39. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, Innallaha tajawaza, sesungguhnya Gusti Allah itu memberikan ampun li karena aku, an ummati dari umatku, al khotoa kesalahan, wan nisyana dan lupa, wama dan perkara istukrihu yang dipaksa alaihi terhadap melakukan itu. Hadis ini hasanun hasan, rawahu diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Baihaqi dan Imam Baihaqi wa ghairuhuma dan selain Ibnu Majah dan Baihaqi. Sesungguhnya Allah itu memberikan ampun karena Kanjeng Nabi. Jadi memberikan ampunnya karena Kanjeng Nabi. Sesungguhnya Allah memberikan ampun kepada umatnya karena Kanjeng Nabi, karena mulianya Kanjeng Nabi. Apa yang diampuni? Satu, khotok. Khotok itu kesalahan sing jenengan gak sengaja. Misal waktu kecil dianggap khotok. Kemudian ijek melaku gak sengaja, tidak sengaja menginjek sendal temennya jatuh. Itu gak sengaja, maka itu khotok. Nisyan itu ya namanya nisyan, lupa. Wis asyik lagi kegiatan jadi panitia seminar, sibuk dari pagi sampai siang 12-an, inget-inget jam 3:30 adzan ngasar baru inget kalau belum duhuran. Ya lupa, tapi murni lupa, bukan dibuat lupa. Pokoknya memang dari awal zuhur sampai jam 3:30 itu ya gak krungu adzan, ya gak iling sholat, saking sibuki. Nah itu di ngapura sama Gusti Allah. Tapi aja sering-sering, wong lali kok sering-sering. Wa mastukrihu dan yang dipaksa minum khamr,
dijuagal karo kancane dicekoki. Maka yang dosa yang jagal. Yang dosa yang memaksa kalau memaksa. 3 hal ini khotok, kesalahan yang tidak disengaja, nisyan, kesalahan yang karena lupa, wa mastukrihu dan kesalahan yang karena dipaksa. Itu tiga-tiganya diampunkan, diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah karena kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jasa Nabi Muhammad itu selamanya kita tidak akan pernah bisa membalas. Kita diampuni karena Nabi Muhammad. Kita ada karena Nabi Muhammad. Kita bisa masuk Islam, bisa di Islam kayak gini, dapat hidup yang terang benderang. Maksudnya tidak kayak zaman jahiliyah dahulu yang hukumnya hukum rimba, itu ya karena yang bawa risalah Nabi Muhammad. Jadi al-insanu abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan, dan sumber segala kebaikan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Min nurih, dari Gusti Allah, ya tetap dari cahayanya Allah, tetap dari Gusti Allah. Cuman perantaranya itu Nabi Muhammad. Makanya sholawatnya yang banyak. Matur nuwun kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithul Arba'una, hadis yang 40 dari Abdullah ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar itu berkata, akhoda Rasulullah bimangkibi. Rasulullah itu mengambil pundakku, ngerangkul gitulah, ngerangkul. Terus fakola, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun, jadilah engkau fit dunya, di dalam dunia, ka'annaka gharibun, seperti engkau orang asing, au abiru sabili, atau orang yang lewat, atau orang yang lewat nyebrang jalan. Bahasanya nyebrang jalan. Jadi kalau jalan itu masih agak panjang. Tapi kalau abiru sabilin itu jalan, misal lebarnya jalan paling besar mana? Misal di Jakarta lah yang sampai 8 jalur. Satu jalurnya 2 meter, berarti berapa? 16 meter. Lebih misalnya, ya itulah yang paling luas. Itu kayaknya nyebrang jalan. Orang hidup itu kayak gitu. Wakana dan ada Ibnu Umar Yakul, dia berkata, idza amsaita, ketika di sore hari, falatan tadhiri sobah, jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta, ketika di pagi hari, falatan tadhiril masa, jangan kau tunggu sore. Wahud min sihhatika, dan ingatlah, jadikanlah sehatmu limardika, sebelum sakitmu. Wa min hayatika, dan hidupmu limautika, untuk persiapan matimu. Rawahu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari. Sahabat Ibnu Umar itu dapat wasiat dari Kanjeng Nabi, dinasehati, dipegang pundaknya, dirangkul. Dinasehati, kemudian dikatakan, kun fit dunya, jadilah engkau ketika di dunia ghoriban, seperti orang asing, awabiru sabilin, atau orang yang nyebrang jalan. Maksudnya sedilu, gak usah terlalu dipikir berat, karena itu sedilu. Wala tastajil lahum, kalau di surat Az-Zumar, ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Kalau mereka nanti sudah melihat dari di mana mereka dijanjikan, yauma yu'aduna lam yalbathu, ya mereka itu akan cuman merasa illa sa'atam min nahar. Ya wis, hidup di dunia itu cuman sa'atam min nahar. Sakmet, sak delok. Makanya kalau di Imam Ahmad Al-Hashimi di kitab Muhtarul Hadis nomor pinten nggih? Nomor 966. Jadi kalau buka Muhtarul Hadis Imam Ahmad Al-Hashimi menukil hadis di nomor 966 itu ada kata-kata wala yatamannayanna ahadukumul mauta.
Gak usah ngarep-ngarep mati. Kayak udah putus asa, ya Allah mati wae ngene iki carane angel temen. Ya Allah susah banget hidup ini, mati saja. Gak boleh kayak gitu, gak boleh. Jangan seperti itu. Kenapa? Apalagi jenengan itu orang-orang muslim itu yang dipegang la asu mirrohillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'asu mirrohillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu cuma orang-orang kafir. Kata surat Yusuf. Begitu kan? Makanya ya sudah dinikmati saja. Kenapa? Karena kalau orang muslim, orang mukmin itu bainal hasanatain. Makanya jangan pernah putus asa, jangan pernah ngerasa terlalu sumpek. Ya kadang-kadang ngerasa sumpek, kadang-kadang sumpek terus kayak nang iling bahwa hidup ini masih nikmat. Kita itu orang muslim itu hidup bainal hasanatain, antara dua kebaikan. Apa itu? Hasanating qad qadoha, kebaikan yang telah kita lakukan. Wa hasanatin tantadhirunaha, dan kebaikan yang kita akan datang, kebaikan yang sedang kita tunggu-tunggu. Ya sudah, yang dipikirkan itu saja, kebaikannya saja. Setelah itu kok sambil perjalanan ada kerupekan-kerupekan tertentu, kesusahan-kesusahan tertentu, ya itu dinamika lah. Memang berjuang itu ya kadang semenyul itu. Yang jelas kalau sore gak usah nunggu pagi, kalau pagi gak usah nunggu sore. Maksudnya nunggu yang kepiye, yang gak sore-sore ya. Wis sore jan nek bengi sumpek aku ki. Kok gak isu-isu ya. Kalau malam aku tuh rasanya susah. Kok gak pagi-pagi ya gitu. Gak usah kayak gitu ya. Sudah kayak kalau malam ya wis kayak ngaji, baca, belajar, tidur, nanti kan pagi sendiri. Pagi kuliah, kerja, gabung sama teman-teman, ngobrol, apalah dinikmati harinya itu pokoknya. Kul bi fadlillahi wa bi ni'matihi wa fa bidzalika falyafrahu wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Pokoknya dengan karunia dan nikmat Allah, dengannya lah kamu harus falyafrahu, seneng-seneng. Seneng-seneng dalam batas yang baik, tidak berlebihan. Kemudian kita harus ingat sakit, ingat kalau lagi sehat, ingat pas meriang, kalau lagi hidup ingat matinya. Di sini cuma disebutkan 5, kalau di riwayat lain itu kan ikhfat khamsan ala khamsin. Syababaka qabla haramika, gitu kan. Wa farahika qabla sukhlika, wa hayatika qabla mautika. Kemudian wasihatika qabla mardika, gitu. Ingatlah guys, ingat 5 perkara itu sebelum 5 perkara. Jomblo sebelum nikah. Mumpung jomblo, gak usah cewekan. Jadi asik menikmati jomblo. Alhamdulillah. Tempat saya mati lampu. Suaranya cek. Maaf, mati lampu sebentar. Sudah masuk? Oke. Nah, izin jelas gue jomblo malah mati lampu. Gak situlah, lanjut. Tidak boleh menceritakan kengenasan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wal arba'una. Hadis yang ke-41. Nabi Muhammad Abdillah, dari sahabat Muhammad Abdillah bin Amr bin As. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kamu semua, hatta yakuna, sehingga ada hawahu, keinginannya, keinginan orang itu, tabaan, mengikuti lima jitu bihi, yang aku bawa. Maksudnya seseorang tidak dikatakan beriman kalau keinginannya itu tidak sama dengan apa yang dibawa Kanjeng Nabi. Pokoknya Kanjeng Nabi itu mengajarkan kebaikan, ya kita walaupun belum bisa ingin. Kanjeng Nabi marahi puasa, kita belum bisa ya pengen puasa. Kanjeng Nabi marahi kita suruh banyak baca Quran, kita belum bisa ya baca Quran. Pokoknya keinginannya itu harus sama dengan keinginan Kanjeng Nabi, yang dibawa Kanjeng Nabi. Apa itu? Maslahah mursalah. Atau kalau
ya sesuai sama kabinet kita lah. Kabinet mabatik ghairu ummah. Nah, itu kan salah satu yang dibawa Kanjeng Nabi ya intinya di situ. Mabatik ghairu ummah. Terakhir, Al-Hadisus Tsani wal Arba'una. Hadis yang ke-42. An Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala. Sami itu saya mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda. Qala Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala berfirman. Ya ibna Adam, hei wahai anak Adam. Innaka sesungguhnya engkau mata'autani wa rojautani. Kalau saja engkau itu memohon kepadaku, mengharap kepadaku, ghafartu laka ala makana minka, akan aku ampuni. Niscaya aku ampuni apa yang ada padamu. Maksudnya dosanya wala ubali, dan aku gak peduli kata Allah. Maksudnya seberapa gede dosamu Allah gak peduli. Selama jenengan minta ampun, saya minta ampun, diampuni sama Gusti Allah. Ya ibna Adam, wahai anak turun Adam, lau balagot dzunubuka. Andai saja dosamu itu ananas samai, sampai puncak-puncaknya langit. Ananas sama, mundung-mundung puncak-puncaknya langit. Sumas taghfartani, kemudian memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan memberi ampunan kepadaku. Wes, walaupun dosanya rosihun itu sampai puncak langit, Gusti Allah itu tetap mengampuni. Ya ibna Adam, hei anak Adam, innaka sesungguhnya engkau lau ataitani bikurabil ardi khotoya. Kalau saja rosihun itu datang kepada Allah, yakni taubat maksudnya, dengan membawa dosa bikurabil ardi, sepenuh bumi. Bumi itu kepek isine mek dosa kutok. Sumalaki tani, kemudian nemoni Gusti Allah sowan taubat salat. La tusyriku bi syai'an, tidak syirik. Syaratnya tidak syirik. Saya tidak syirik. Walaupun dosanya sak pirang-pirang. La ataituka bi qurabiha maghfirah. La ataituka niscaya aku akan mendatangimu bi qurabiha dengan sepenuhnya bumi maghfiratan ampunan. Walaupun kita dosanya sepenuh bumi, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan mendatangi kita dengan ampunan yang sama sepenuh bumi. Mulane jangan sampai ada rasa takut taubat tidak diterima. Pokoknya nek salah gek taubat, ojo dibileni. Bismillah. Rawahu, ngriwayatkan hadis ini At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ada salah satu hadis, tak tulis sudah. Lama khalaqallahu, ketika Gusti Allah itu menciptakan al-khalqa makhluk, kataba indahu, Allah nulis di ngersanya Allah, di yos ngindahu, pokoknya ngersani Gusti Allah. Fauqa arsyihi, di atas arsy-nya. Allah nulis di atas arsy-nya. Gak usah dipikir tulisannya Allah kayak mana. Yang jelas tidak seperti makhluk menulis. Jadi gak usah mikir kedawan. Pokoknya nengkene kata-katanya Allah nulis gitu. Tulisannya kepiye ya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah yang maha tahu kayak mana. Tulisannya inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sak temeni rahmatku kata Allah iku sabaqat mendahului ghadabi marahku. Rahmat Allah itu akan turun lebih dulu dibanding marahnya. Rahmat Allah akan turun lebih dulu dibanding murkanya. Kira-kira gitu. Makanya nek wis di ngapura sama Gusti Allah sudah dapat rahmatnya Allah, nanti kan nggak dapat ghadabnya Allah. Ya kira-kira mulane gitu. Kalau dari awal saya selalu mengatakan jadi orang jangan nesuan. Ngajak orang yang diajak gak mau jangan nesu. Karena Gusti Allah aja yang lebih awal itu rahmatnya. Masa kita makhluknya yang lebih awal nesunya. Kan gak pantas.
Di Quran surat Az-Zumar. Buka ayatnya yo. Sebagai Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku yang berlebih-lebihan di dalam dirinya. Maksudnya penggaweannya gawe dosa, berlebih-lebihan di dalam dirinya. Kadang Allah itu mengatakan hamba yang berdosa itu musrifin, orang-orang yang berbuat berlebihan. Kata Allah, la taqnatu, jangan engkau berputus asa mir rahmatillahi, dari rahmatnya Gusti Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Gusti Allah mengampuni segala dosa. Innahu, sesungguhnya Gusti Allah huwal ghafurur rahim. Gusti Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Lanjutan ayatnya, wa anibu ila rabbikum wa aslamu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Kemudian kendang tobat. Nek wis ngono kuwi kendang tobat, wis sadar salah ya kendang tobat. Kemudian wa aslimu lahu. Kenapa? Rahmatnya Allah itu kan sudah turun. Kamu sudah dikasih hidayah, dapat rahmat. Ya gendang tobat, sadar kalau itu salah, tahu kalau itu salah, itu rahmatnya Allah. Maka gendang tobat. Ojo dibablas nih wae. Kenapa? Min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datang kepadamu siksa. Karena kalau siksanya sudah datang, summalatun sorun, tidak ada penolong. Nek wis terlambat, wis kadung angel, wis kadung disiksa karo Gusti Allah, kuwi berarti wis terlanjur. Makanya selama ijek urep, berarti urung mingkabeli ayyatiyakumul adab. Berarti selama masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk wa'anibu, untuk taubat. Ya, semoga kita semua nanti jadi hamba-hamba Allah yang kembali dengan ya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita kembali sebagai hamba Allah yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Bibarakati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatam. Semoga kita dapat barokah, manfaah, maunah, karomah dan sedanten kebaikan dari para utusan, biwasilah Kanjeng Nabi, biwasilah Imam Yahya bin Syarafuddin, biwasilah guru-guru kita para masyayikh di NU, dengan wasilah para pengurus dan segala yang berjuang di jalan Allah li'ila'i kalimatillah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dari saya. Dari awal hingga akhir tentu banyak kekurangan, kesalahan, salah menjelaskan, salah mengucapkan, salah membaca, salah mengartikan, salah berkata-kata, salah bersikap. Sedanten kesalahan, semua kesalahan di hari yang mubarok ini kita mohon ampun kepada Allah, saya khususnya, dan mohon maaf kepada panjenengan semua para hadirin. Semoga ini jadi wasiat, jadi nasihat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya bagi kita-kita semua. Program yang bagus ini semoga tetap berlanjut. Entah malamnya ganti, kitabnya ganti, gurunya ganti, yang jelas ngajinya tetap ngaji. KMNU harus ngaji. Hadanallah wa iyyakum. Kembali kepada moderator, silahkan.